Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue mau ngebahas sebuah motherboard lagi dengan chipset B550 dan kali ini dari MSI, yaitu MSI B550 Tomahawk. Motherboard ini juga sebenarnya udah cukup banyak di request sama penonton-penontonnya gaptek.id untuk dibikin pembahasannya lebih lengkap. Sebelumnya gue udah sempat menggunakan motherboard B550 Tomahawk ini, tapi gue cuman cobain sebentar aja karena waktu itu gue menggunakan B550 Tomahawk itu untuk rakitan PC punya si Eva Celia. Dan di sana gue memang belum bahas secara tuntas soal motherboardnya itu seperti apa. Dan kali ini gue akan bahas lebih detail soal B550 Tomahawk. Kita akan mulai seperti biasa dari bentuk fisik dan juga desainnya dulu. Nah, untuk warna motherboard ini bisa dibilang warnanya itu hitam agak matte, tapi masih agak-agak kelihatan silver juga karena ada tekstur-tekstur garis-garis berwarna abu-abu mulai dari di PCB-nya sampai di bagian cover I/O shield atau heatsinknya. Warna seperti B550 Tomahawk ini juga sebenarnya bisa cocok untuk beberapa tema rakitan, entah itu temanya maunya warnanya full black, habis itu mau yang silver atau white build pun sebenarnya masih masuk dengan si B550 Tomahawk ini. Sesuai namanya yaitu B550, gue selalu ingetin bahwa chipset B550 ini udah mendukung yang namanya PCI Express generasi keempat, yang dimana PCIe Gen 4-nya ini itu diambil dari PCIe Lane yang ada di CPU. Sementara untuk chipsetnya itu udah mendukung PCIe Gen 3. Nah, untuk konfigurasi PCI Express-nya sendiri seperti biasa yang ada di bagian atas, baik itu slot M.2 ataupun slot PCI Express kali 16-nya itu udah mendukung yang namanya PCIe Gen 4. Tapi kalian bisa atur lewat BIOS apabila kalian mau menggunakannya yang Gen 3 aja. Atau bisa otomatis nanti dia akan switching sendiri. Tapi PCIe Lane-nya itu diambil dari CPU untuk yang di atas. Sementara untuk slot PCI Express yang ada di bawah, baik itu slot PCI Express kali 16 atau slot M.2-nya, itu dia diambil dari LAN yang ada di chipset dan mentoknya itu hanya di PCIe Gen 3 aja. Seluruh slot M.2 di sini udah disediain yang namanya heatsink, jadi gue juga salut sama MSI untuk mikirin detail-detail kecil seperti ini, apalagi untuk pengguna PCIe Gen 4 yang memang rata-rata PCIe Gen 4 itu suhunya lebih tinggi daripada NVMe yang masih Gen 3. Nah, untuk di bagian memori RAM, untuk slot memori RAM-nya ini ada 4 DIMM dengan konfigurasi dual channel, udah mendukung yang namanya double capacity memory, jadi maksimumnya udah bisa sampai 128 GB. Seperti biasa yang di highlight sama MSI untuk bagian memorinya ini adalah fitur memory try-it yang memang MSI selalu tonjolkan, yang dimana kalian bisa mengatur itu lewat BIOS. Fungsinya apa memory try-it itu? Jadi di BIOS-nya itu udah ada banyak profile yang dimana kalian bisa pilih dan cobain untuk overclocking memori yang mungkin ditujukannya itu buat kalian-kalian yang kurang ngerti sama yang namanya overclocking memory, terutama di bagian timing dan juga DRAM voltage. Lalu yang selanjutnya mau gue bahas adalah soal I/O eksternalnya. Untuk I/O-nya ini udah ada pre-mounted I/O shield, jadi untuk kalian yang lagi rakit PC nggak perlu repot-repot lagi pasang lempengan I/O shield karena udah tersedia nempel langsung, jadi lebih dipermudah lah gitu. Nah, untuk I/O eksternalnya sendiri sebenarnya udah cukup lengkap, baik dari USB Type A, habis itu ada USB Type C. Memang belum ada WiFi di sini, cuma sebagai gantinya si B550 Tomahawk ini dikasih 2 port LAN. Yang satu itu LAN gigabit biasa dan yang satu lagi itu adalah LAN 2,5 Gbps. Dan di sini juga untuk I/O eksternalnya udah tersedia BIOS flashback apabila kalian mau update BIOS tanpa colokin CPU, RAM, dan juga GPU. Kalau bicara slot USB, sebenarnya di bagian I/O-nya slot USB Type A-nya itu nggak terlalu banyak. Tapi di sini MSI juga udah memberikan output display seperti HDMI dan juga DisplayPort, yang dimana mungkin itu akan berguna kalau kalian nanti menggunakan CPU AMD Ryzen Renoir atau Ryzen 4000 series yang APU. Lalu selanjutnya adalah internal I/O. Nah, untuk internal I/O-nya ini baru super lengkap banget nih. Untuk slot SATA itu jumlahnya ada 6, posisinya juga itu udah cukup baik ya kalau kalian memang menggunakan casing PC gitu. Kalau gua pakainya testbed di sini, jadi gua nggak terlalu peduli juga. Dan untuk selebihnya untuk RGB-RGB-an juga itu udah ada 4 header RGB, 2-nya itu eRGB dan 2 lagi itu header RGB biasa. Dan buat yang nggak terlalu seneng sama yang namanya RGB-RGB-an, tenang aja karena MSI juga udah nyediain di bawah sini itu switch untuk matiin LED RGB-nya. Jadi motherboardnya bisa tampil lebih stealth lagi. Motherboard ini belum tersedia LED postcode, tapi udah disediakan yang namanya Easy Debug LED. Jadi untuk troubleshooting seharusnya kalian udah bisa gampang untuk ngedetect
Kira-kira yang bermasalah di mana ya? Apakah masalah di VGA card, apakah masalah di CPU, atau masalah di RAM? Biasanya ini akan berguna apabila kalian nanti lagi overclocking, abis itu nggak bisa booting gitu. Nah, untuk clear CMOS-nya, di sini belum ada yang namanya tombol instant clear CMOS, tapi udah tersedia jumper untuk clear CMOS-nya. Posisi untuk jumpernya itu ada di sebelah baterai CMOS-nya, jadi masih gampang lah buat ditemuin. Lalu selanjutnya yang mau gue bahas adalah soket area yang biasanya selalu banyak ditanyain. Jadi motherboard ini seperti biasa menggunakan soket A4 karena ini chipset B550. Untuk CPU yang didukung adalah AMD Ryzen generasi ketiga dan seterusnya ya. Untuk PCB-nya ini udah 6 layer, jadi ini seperti motherboard premium pada umumnya lah ya. Dan untuk power stage-nya gimana? Power stage-nya di sini dia menggunakan 12 power stage dengan konfigurasi 10 untuk CPU dan 2 untuk SoC. Untuk MOSFET yang digunakan B550 Tomahawk di sini menggunakan Intersil ISL 99360 dengan controller PWM Renesas RAA22904. Controller ini mampu memberikan 5 PWM control signal secara paralel untuk membuat 10 power stage tanpa doubler. Solusi VRM seperti ini bisa disebut sangat high-end dan sepertinya MSI cukup pede dengan cuma ngasih 1x8 pin aja untuk CPU-nya. Area VRM ini juga dilengkapi dengan heatsink plus thermal pad. Heatsink ini menyelimuti bagian MOSFET dan power choke-nya meskipun belum ada direct heat pipe dan bahan heatsinknya ini berat dan solid. Lalu ini juga extend ke atas ya, jadi cover I/O-nya bukan cover, melainkan ini heatsink juga. Selanjutnya adalah BIOS. BIOS MSI adalah BIOS paling user friendly menurut gue pribadi. Semua akses advance-nya mudah dipahami seperti mengaktifkan XMP yang terpampang jelas di atas, lalu pengaturan untuk OC-nya ngurut ke bawah dan deskripsi dijelaskan di samping. Seperti biasa terdapat fitur memory try-it yang memungkinkan kalian untuk mencoba profil-profil yang udah melalui proses validasi. Fitur ini akan membantu kalian banget jika kalian gak gitu ngerti soal timing dan DRAM voltage. Oke, lalu kita langsung masuk aja ke metode pengujian. Untuk metode pengujian kali ini masih sama sih sebenarnya, gue masih menggunakan Ryzen 9 3900X, bukan yang XT karena 3900X gue rasa powernya lebih gede. Bukan juga 3950X karena emang gua nggak punya CPU-nya. Untuk motherboard jelas menggunakan B550 Tomahawk. Lalu untuk cooling menggunakan Enermax Liqtech 2360 untuk memastikan si 3900X-nya nggak overheat. RAM G-Skill Trident Zinio 2x8GB DDR4 3600. Monitor MSI Optix MAG 27 CQR. Monitor curve dengan resolusi 1440p. Refresh rate 165Hz 1 ms, panelnya VA, serta udah HDR ready. Tes ini dijalankan pada posisi default dan Precision Boost Overdrive aktif. Tes juga akan dijalankan dengan heatsink dan tanpa heatsink untuk worst case skenario. Pengujian pertama yang mau gua kasih lihat ke lu semua ini adalah untuk bandwidth PCIe Gen 4 karena kebetulan gua menggunakan RX 5700 XT di sini. Jadi gua bisa kasih unjuk perbandingan bandwidth antara si PCIe Gen 3 dan juga si PCIe Gen 4. Lalu pengujian kedua ini adalah memory test. Dengan memory try-it, G-Skill Trident Zinio gua ini masih bisa boot di profile DDR4 4400. Ini sedikit lebih tinggi dari biasanya gua tes karena biasanya RAM gua ini itu mentok di 4266 MHz aja dan itu pun cuma sampai BIOS. Dengan RAM yang gua pakai juga, ini udah bisa berjalan stabil di 3800 MHz, FCLK 1:1. Lalu pengujian selanjutnya seperti biasa kita cek dulu untuk konsistensi performance-nya seperti apa. Kita akan cek langsung aja ke Cinebench R20 karena setelah gue ngecek di R15 kayaknya masih agak geli-geli di motherboard ini. Jadi langsung yang ke yang berat aja gitu kayak si Cinebench R20. Posisi default menunjukkan skor yang aman, stabil, hampir menyentuh angka 7000. Skor yang juga sesuai untuk 3900X, sementara untuk PBO nampak nggak ada masalah, skor masih oke-oke aja menurut gue dan ini masih sangat-sangat konsisten. Untuk CPU power draw-nya sendiri gue tes menggunakan Prime 95, posisi defaultnya ini ada di angka 141 Watt, ini normal untuk 3900X. Dengan PBO ini ada di angka 156 Watt dan ini kayaknya jauh lebih rendah daripada yang lain ya. Dan untuk di overclock ke 4 GHz 1,25 volt dia baru naik ke 175 Watt. Nah lalu untuk suhu VRM-nya seperti apa? Nah karena gua udah ngecek di Cinebench R20 juga suhu VRM-nya ternyata masih geli-geli aja gitu pas gua tes di motherboard ini. Jadi gua langsung siksa aja menggunakan Prime 95. Kebetulan juga motherboard ini udah ada sensor suhu untuk di bagian MOSFET VRM-nya. Jadi gua nggak perlu lagi menggunakan thermocouple ataupun thermal gun untuk ngecek suhu dari MOSFET-nya itu berapa.
Jadi gue cukup cek lewat sensor HW Info aja. Suhu saat default maksimum yang didapetin selama stress test 30 menit ini masih di 52 derajat Celcius saja. Menggunakan PBO, suhu VRM naik ke 58 derajat dan overclock pun masih di angka 64 derajat. Gua rasa ini adalah VRM paling adem ya di kelas motherboard 3 jutaan. Suhu kabel di sini juga meski cuma 8 pin, suhunya masih santai-santai aja. Nah, ternyata karena jalan Prime 95 itu udah default PBO di overclock, suhunya juga masih rendah banget menurut gua. Maka dari itu di sini gua akan tambahkan pengujian dengan heatsinknya dilepas. Tentu gua nggak bisa merekomendasiin ke kalian untuk ngelepas yang namanya heatsink karena menggunakan heatsink otomatis ya akan lebih bagus. Ini hanya untuk pengujian worst case skenario aja. Kira-kira motherboard ini sanggup nggak disiksa lebih lagi kalau misalkan MBN-nya mungkin panas banget gitu, atau mungkin kebetulan ada terjadi masalah sama heatsinknya sehingga mau nggak mau harus dicabut dulu. Kira-kira hasilnya bakalan gimana kalau pakai CPU high-end. Menariknya tanpa heatsink pun pada saat default suhunya masih di 64 derajat maksimumnya. Menggunakan PBO suhunya naik ke 71 derajat dan OC ada di angka 80. Gue nggak expect suhu VRM-nya akan seadem ini pas heatsinknya dilepas. Untuk data menggunakan Ryzen 9 3950X, si Alpha juga udah sempet tes sih dan suhu VRM-nya masih berkisar di 80-an derajat juga. Good job untuk MSI. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan gua soal MSI B550 Tomahawk. Menurut gua, si MSI B550 Tomahawk ini adalah motherboard dengan harga 3 jutaan yang memiliki VRM paling baik menurut gua dan bahkan paling adem. Dan gak lupa juga soal performance memorinya yang seperti biasa, gue selalu salut sama MSI dengan fitur overclocking memorinya yang dimana itu bermanfaat banget, dan sejauh ini memang gue mendapatkan clock yang paling tinggi di B550 Tomahawk ini. Ngomongin overclocking memori juga pastinya setiap memori bakalan menghasilkan performance yang beda-beda ya, dan potensi overclockingnya setiap modul memori itu beda-beda. Jadi kalau RAM kalian beda banget sama gue, ya otomatis hasilnya juga akan berbeda. Tapi emang menurut gue B550 Tomahawk ini dari segi power performance itu memang paling top di harga 3 jutaan ini. Soal harga yang di 3 jutaan menurut gue juga ini harga yang masih waras ya untuk kelas motherboard premium. Atau mungkin kalian bertanya-tanya kok harganya nggak kayak B450 Tomahawk ya. Menurut gue wajar aja sih karena gue rasa di sini MSI naikin satu tingkat atau bahkan lebih dari satu tingkat untuk seri Tomahawknya mereka kali ini. Karena menurut gue kali ini seri Tomahawk itu udah masuk di kastanya premium ataupun flagship. Dan soal harga di 3,2 jutaan menurut gue masih oke-oke aja untuk B550 Tomahawk. Jadi gimana menurut kalian soal B550 Tomahawk ini? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Atau mungkin ada di antara kalian yang udah menggunakan B550 Tomahawk juga boleh share pengalaman penggunaan kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.